Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina. Walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Shadaqallahul 'azim. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat karunia-Nya kepada kita bersama, sehingga pada malam hari ini kita masih sehat walafiat, diberikan kesehatan, kesempatan istimewa menghadiri sholat fardu maghrib secara berjamaah dan diikuti nanti insyaallah dengan sholat isya. Selanjutnya salawat salam wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan antara kata Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu berjamaah sholat maghrib yang dimuliakan Allah, pada kesempatan ini kita akan menyampaikan tausiah terkait dengan di bulan ini, bulan Zulhijjah. Amalan yang kita lakukan, amalan yang dilakukan umat Islam pada bulan Zulhijjah ini ada beberapa hal yang dilakukan. Bapak Ibu, sesuai dengan topik kita, maka landasan kita pertama firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 97. Allah menyampaikan kepada kita, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim. Di sana terdapat tanda-tanda yang jelas, di antaranya makam Nabi Ibrahim. Wa man dakhalahu kana amina. Barang siapa memasuki Baitullah, amanlah dia. Walillahi 'alan nas hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu untuk melakukan perjalanan ke sana. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Maka ibadah yang pertama yang dilakukan umat Islam di bulan Zulhijjah ini berdasarkan ayat ini adalah ibadah haji. Haji adalah merupakan rukun Islam yang kelima. Bunyal Islam ala khamsi syahadati an la ilaha illallah wa aqama shalah wa ata zakah wa shaum ramadan wal hajj man istata'a ilaihi sabila. Rukun Islam yang kelima adalah melaksanakan ibadah haji. Ini penting kita sampaikan karena ada isu sentral hari ini terkait dengan persoalan haji. Apa isu yang pertama? Yang salah tafsir yang berkembang hari ini, katanya bahwa haji itu cukup di Indonesia saja. Haji itu di tanah Indonesia yang suci ini saja. Na'udzubillah min dzalik. Maka ini penting kita mengaji kemana kita pergi melaksanakan. Tidak pernah mendengarkan tausiah, maka dia akan menjadi salah tafsir. Semuanya penafsirannya nanti akan diselewengkan. Maka disebutkan jelas dalam ayat ini, walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a
ilaihi sabila. Bahwa kewajiban haji itu bagi manusia melaksanakannya ke bait. Ma makna bait? Bait yang dimaksud di sini adalah Baitullah. Di mana itu Baitullah? Rumah Allah adalah di Makkahul Mukarramah. Maka haji itu adalah dilaksanakan ke Makkahul Mukarramah. Alhamdulillah jamaah kita ya walaupun 2 tahun kondisi seperti yang kita saksikan tidak bisa berangkat, tahun ini luar biasa. Allah berikan kesempatan, Allah berikan kesehatan. Tentu yang diharapkan adalah al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa illa jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasannya kecuali surga. Maka mereka yang berangkat ke Baitullah semuanya minta doa kepada kita agar mendapatkan haji yang mabrur. Lalu kita pun seperti itu. Tolong doakan kami di sana. Saya ingat kisah 2 seorang ustaz. Ustaz ini mau berangkat haji, Pak. Yang satu lagi tidak berangkat. Apa kata yang berangkat? Seperti yang tadi. Kata ustaz yang tidak berangkat, tolong doakan kami di sana. Dijawab oleh ustaz itu, saya tidak mau mendoakannya. Kenapa tidak mau? Bu, jawabannya percuma saja, tidak connect. Ditanyalah ustaz yang mau minta didoakan, apakah sudah dibuktikan bapak mau berangkat ke Makkahul Mukarramah? Ya, baru keinginan saja. Semuanya kan berkeinginan, Pak. Tidak ada yang tidak berkeinginan. Apa yang dimaksudkan sudah ada buktinya. Sudahkah mendaftar kita? Sudahkah disisihkan uangnya? Sudahkah ada nomor rekeningnya? Itu baru pasti itu, Pak, mau berangkat. Tidak. Semuanya sudah ada peningkatan bahwa dia akan berangkat dengan dibuktikan sudah mengambil nomor porsinya. Alhamdulillah saya dimotivasi oleh pengurus juga, Pak. Ustaz daftarlah. Tidak ada uang ngabur, Pak. Tidak begitu Ustaz. Ikut uang 100.000, pergilah daftar ke bank. 100.000 Pak. Saya daftar 100.000 ke bank. Saya membuat niat saya mau naik haji. Pak, tolong saya ini buka rekening haji saya. Tidak ada uang, Pak. Namanya sama dengan Ustaz Rizal. Saya ditinggal di masjid, Pak. Tidak ada uang. Lalu dikasih oleh pengurus, diisinya 200.000, 100.000. Karena saya ada uang 5 tahun, Pak. Tidak terisi-isi loh, Pak. 10 juta ya. Oleh karena itu datang panggilan, Pak. Bapak disuruh ke kantor, masukkanlah, Pak. Rupanya mesti membayar satu porsi 25 juta. Lalu saya minta tolong keluarga untuk dibantu. Alhamdulillah dengan istri dapat didaftarkan pada tahun 2020. Dengan apa? Dengan pertolongan dari pengurus dorongan tadi, Pak. Lalu ada jemaah kita yang pergi haji. Saya foto bukti pembayaran itu dan nomor rekening itu, tolong didoakan di depan Ka'bah. Akan begitu, Pak. Baru nyambung ceritanya. Tapi kalau Bapak minta didoakan, apa bukti Bapak mendesak untuk berangkat? Lalu saya tanyakan waktu daftar 2020, kapan berangkatnya, Pak? Dijawab oleh petugas haji, berangkatnya itu tambah tahun keberangkatan, tambah tahun pendaftaran. Ya, maksudnya Pak, kalau daftar tahun 2020, maka tambahlah 20 tahun lagi, Pak. Jadi tahun 2000 sampai dulu, Pak. 2040 lagi kayak gitu, Pak. Wallahu a'lam. Yang pasti kita sudah buktikan bahwa betul-betul kita ingin naik haji itu. Begitu susahnya, Pak, dalam hidup ini. Kalau bukan dengan niat yang tulus, usaha yang maksimal, kita kan sudah niatkan. Dan orang tua Pak mendaftar dulu 2012, beliau meninggal 2020. Ternyata kalau kita meninggal dalam mendaftar sudah daftar haji belum diberangkatkan, itu H-2, H-3, maka boleh digantikan oleh ahli waris 1 tahun atau 2 tahun keberangkatan. Tapi kalau 5 tahun lagi tidak bisa, maka uang dikembalikan bulan-bulan. Berapa uang pendaftarannya, berapa yang ditabung, segitu dimasukkan, segitu dikembalikan kembali. Bapak Ibu jemaah, ini penting kita lihat realitas hari ini. Kejadian hari ini rupanya dibagi-bagi juga haji, Pak.
Yang pertama namanya haji reguler. Itulah yang mendaftar di Kementerian Agama. Lama menunggu Pak, lama menunggunya. Maka ada isu kemarin, biarlah tidak naik haji. Mungkin aku mesti 90 tahun sudah sampai dong. Dicabutlah uang semuanya, pergilah umroh Pak. Kan itu yang terjadi. Karena usia mungkin tak tersampaikan lagi, maka dicabutnya kembali mundur Mukarramah. Bapak Ibu jemaah, yang pertama dengan haji reguler, ada disebut dengan haji plus. Bayarannya juga mahal Pak. Ada juga haji yang diundang oleh Arab Saudi. Ada istilahnya hari ini haji koboi. Ada juga haji koboi Pak. Haji koboi itu dia memang tidak melalui reguler tadi, dia berjalan ke sana. Maka ada istilahnya ada di Jambi kemarin Pak ya, anak dan ayahnya pergi naik Honda untuk ke Makkahul Mukarramah. Dia berjalan dengan, dan itu mereka tidurnya di tenda-tenda, bukan melalui pemerintah yang sah. Bapak Ibu berjemaah, apapun itu semuanya berhajilah ke Makkah. Ayo, tapi lah mulai yakin bahwa mendaftar seperti itu, mudah-mudahan kita semua dibuktikan dengan itu. Maka sekali lagi Bapak Ibu, hari ini nanti semakin berkembang pemahaman, maka mesti kita mengaji. Hari ini sudah kita dengar, ya pesantren ternama itu bahwa katanya haji itu cukup di Indonesia saja. Naudzubillah min dzalik. Nah inilah yang perlu kita luruskan satu, isu-isu yang berkembang itu. Oleh karenanya sekali lagi Bapak Ibu, tetap kita yakini, tetap kita pahami bahwa haji itu dilaksanakan ke Makkahul Mukarramah. Bagaimanapun biayanya dan lain sebagainya, kalau ditanya Bapak Ibu, orang yang pergi naik haji kalau sekali ingin 2 kali dan seterusnya. Tapi ingat Bapak Ibu, apa yang kita kerjakan di diri tapi berjaga-jaga Pak. Maka kenapa? Karena itu pekerjaannya di dunia, mungkin hasil uangnya pun dia dapatkan dan lain sebagainya. Jangan heran kalau ada orang Indonesia yang mencuri kain kesuak kapah itu Pak. Orang Sulawesi itu Kalimantan kemarin. Gunanya apa katanya? Untuk obat anaknya. Artinya apa? Masih banyak bukti-bukti kesyirikan yang kita lihat dibawa orang Indonesia ke Makkahul Mukarramah. Semoga kita yang ke sana betul-betul untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi kita pahami bahwa haji itu ke Baitullah, yakni Makkahul Mukarramah, bukan kemana-mana tapi ke tanah suci di sana. Itu yang pertama. Yang kedua, ya kalau hari ini kita lihat perbedaan pendapat juga, kapan status Zulhijjah? Ya kalau yang tanggal 28 hari lebarannya, hari rayanya sholatnya tentu hari Senin 1 Zulhijjah. Kalau hari Kamis atau tanggal 29 yang sholatnya, maka hari ini adalah tanggal 1 Zulhijjah, hari Selasa. Kalau sudah malam berarti masuk tanggal 2 Zulhijjah. Oleh karena itu Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, maka ibadah yang kita lakukan yang kedua di bulan haji ini, Zulhijjah ini adalah melaksanakan ibadah puasa. Ya ada puasa Arafah namanya Pak ya. Jadi tergantung kepada nanti sholat kita hari apanya gitu. Rabu sholat. Oke, baik. Berarti kalau kita hari Rabu sholatnya, dari Rabu berarti tanggal 28 Pak ya. Ada nggak yang hari Kamis Pak? Kan kendala tuh. Kalau ada yang hari Kamis sholatnya jamaah kita yang kurban nanti. Kita sholatnya di Rabu, hari Kamis. Bagus. Seperti itu juga tempat kita Pak. Jadi perlu diadopsi semuanya, ditampung pendapat atau apa yang diinginkan oleh jamaah kita. Maka di sini kita laksanakan sholatnya pada hari Rabu, lalu hari Kamisnya ibadah kurbannya untuk penyembelihan hewan kurban, untuk menampung semua pemahaman-pemahaman kita agar tidak terjadi perbedaan lagi. Oleh karena itu, kalau memang hari Rabu kita melaksanakan sholat Idul Adha, berarti puasa Arafahnya pada tanggal hari ibadah puasa, yaitu pada hari Selasa depan. Bapak Ibu jemaah, yang kedua ibadah yang kita lakukan di sini yang sudah kita pahami adalah ibadah kurban. Nah, maka dalam surat Al-Kautsar, ya surat yang terpendek dalam Al-Quran, surat Al-Kautsar sudah hafal oleh kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani aka huwal abtar. Itu adalah surat yang
terpendek. Kalau dalam Al-Quran kan banyak istilahnya itu surat yang terpanjang, surat yang terpendek gitu ya, adalah lawannya gitu. Surat yang terpanjang adalah surat Al-Baqarah 286 ayat. Sementara surat Al-Kautsar adalah 3 ayat. Walaupun ada yang 3 tulisannya, yaitu 1 baris saja. Oleh karena itu dalam ayat ini Allah sampaikan kepada kita, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak. Fasholli, maka sholatlah, li rabbik, untuk Tuhanmu, wanhar, dan berkurbanlah. Inna syani'aka huwal abtar. Sungguh orang-orang yang membencimu dialah yang terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka disebut di sana fasholli, maka sholatlah kamu. Berarti kita melakukan ibadah. Nanti di sana sholat ada istilahnya sholat harian. Ya, sholat harian 5 waktu sehari semalam. Itulah yang kita laksanakan sehari-hari. Ada yang disebut itulah sholat Jumat. Ada yang dilaksanakan dengan sholat tahunan sekali setahun. Itulah yang disebut Aidain, Idul Fitri dan Idul Adha. Idul Fitri sudah selesai kita laksanakan, maka disepakati di sini Idul Adha tahun 2023 ini pada hari Rabu besok, insyaallah tanggal 28 Juli. Maka sholat ini adalah disebut dengan sholat tahunan, sekali setahun dilakukan. Tentu ini semua kita berharap untuk bisa hadir bersama-sama di masjid kita ini. Yang kedua adalah dalam ayat ini wanhar, dan berkurbanlah. Bapak Ibu para jamaah, berkurban, ibadah yang kita lakukan yang ketiga adalah berkurban. Tadi yang pertama ibadah haji, ibadah sholat atau sholat Idul Adha, ada disebut dengan sholat apa namanya itu, ibadah kurban ya, ada sholat Idul Adha dan ibadah kurban. Yang ketiga adalah ibadah kurban, wanhar, dan berkurbanlah. Bapak Ibu para jamaah yang dimuliakan Allah, ibadah kurban yang kita lakukan ini semoga tahun ini bertambah. Tahun kemarin berapa Pak? 7. 6 menuju 7. 6 menuju 7. Kalau sekarang? Iya, 6 menuju 7. Oh, 6 menuju 7. Tahun kemarin? 7. 7. Oh gitu. Mudah-mudahan ada nanti meningkat, setidaknya sama gitu Pak ya. Setidaknya sama dengan tahun kemarin. Wanhar, dan berkurbanlah. Ibadah kurban yang kita lakukan tahun ini semoga Allah terima hendaknya. Bapak Ibu para jamaah, iya, bukan karena kayanya, tapi memang betul-betul ya dari hatinya Pak, karena keimanannya. Kalau dari kayanya, banyak orang kaya Pak tidak sempat berkurban. Tapi jangan heran kalau ada ya orang miskin ala tukang sayur dan lain sebagainya dia berkurban. Kenapa dia berkurban? Karena memang dia memahami dalam ayat ini, fasholli li rabbika wanhar, maka sholatlah karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Kalau di sini tadi menuju 7 pesertanya, berarti kalau kali 7, 7 kali 7 49 orang. Nah, 49 orang ini Bapak Ibu para jamaah yang dimuliakan Allah, tentu mesti memahami ibadah kurban ini agar sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya ibadah kurban yang lainnya Bapak Ibu, kita pahami bahwa penyembelihan hewan kurban itu adalah menyembelih sifat-sifat kebinatangan yang ada dalam diri kita. Apakah ada dalam diri kita sifat kebinatangan itu Pak? Ada. Karena disebut dalam ilmu mantiknya, al-insanu hayawanun natik. Manusia itu adalah hewan yang bertutur, hewan yang bercakap. Maka kita ini termasuk hewan yang bercakap-cakap, yang bisa bicara. Kenapa disebut yang disembelih itu adalah katakan seperti pertama kambing. Ada apa dengan kambing Pak? Kambing, ya, ada yang kambing mandi. Nah, ada mandi kambing. Mandi sore dia, mandi pagi. Tidak, kambing tidak pernah mandi Pak. Kambing itu semakin bau,
Semakin bau dia semakin mahal. Kalau alun bau badannya Pak tidak mahal harganya Pak. Nah, berarti dia sudah menandakan kambing ini sudah dewasa. Jadi kambing itu semakin bau badannya maka semakin mahal harganya. Beda dengan manusia Pak. Semakin harum semakin mahal harganya. Oleh karena itu perlu disikapi bahwa hewan binatang kambing ini adalah hewan yang bau badannya, semakin bau badannya maka semakin mahal harganya. Satu. Yang kedua, kambing ini Bapak Ibu selalu menyendiri. Ya, selalu menyendiri dia. Tengok apa? Tapi kalau tidak ditutup dia mungkin bisa masuk dia Pak. Nah, karena kambing ini sifatnya adalah egois, sangat egois Pak. Kenapa egoisnya luar biasa Pak? Maka kita lihat sejarah Rasulullah pun dia menggembala kambing dalam diri kita. Itulah yang akan kita sembelih. Salah satunya sifat egoisme dan tidak mau diatur. Coba tengok kambing Pak, sudah diusir dia datang lagi, tidak mau diatur Pak. Nah, kalau tidak dibakar kecilnya, tidak dibakar rumah kita Pak, ya semua punya dia Pak. Tanaman kita ada di rumah itu bunganya atau tanamannya dimakan semua Pak. Begitulah sifat kambing, maka itulah salah satu yang harus kita sembelih dalam diri kita. Maka kenapa disifatkan kepada binatang tadi? Agar kita mampu menyembelih sifat-sifat hewan kurban itu. Bapak Ibu para jamaah yang dimuliakan Allah, maka kepada peserta kita semua yang hadir pada kesempatan ini, tentu kita berharap bagaimana bisa untuk meningkatkan keimanan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi peserta, yang pertama yang harus kita tanamkan dalam diri kita adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ujian terhadap apa? Harta yang kita miliki. Bapak Ibu, luar biasa hari ini sudah berikan Allah semuanya, ada kesempatan, ekonomi pun sudah mulai bagus dan orang semuanya tidak sama dengan tahun 2020 dan 2021 yang kita rasakan. Maka semoga ujian ini kepada kita, ujian harta yang Allah uji kepada kita. Kalau ditanya Bapak Ibu, semuanya mengatakan tidak ada, tidak cukup. 10 juta pun tidak cukup. Tapi dengan rasa syukur kepada Allah diuji harta kita itu. Kalau di sini berapa satu orang Pak? 27,5. 27,5 itu ya semoga Allah bukakan, Allah lapangkan rezeki kepada kita semua. Amin. Karena pintu rezeki itu berbeda-beda Pak. Maka setidaknya ada 8 pintu rezeki yang Allah berikan kepada kita. Salah satunya adalah wala in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kamu bersyukur kata Allah akan aku tambah. Tapi kalau kamu kufur maka nikmatku azabku sangat pedih. Oleh karena itu semakin kita bersyukur kepada Allah, Allah akan ketambah rezeki kita. Amin. Salah satunya inna a'tayna kal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, apa yang Allah uji kepada kita? Pertama, kalau kita buka sejarahnya, Nabi Ismail dengan Nabi Ibrahim adalah yang diuji terhadap kejujuran kita. Ya, kejujuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang sangat susah, sangat mahal harga kejujuran itu. Begitu juga dengan keikhlasan. Keikhlasan yang kita berikan, ya, kita lakukan itu sangat susah. Maka diujilah di sana, ya, keikhlasan harta kita, kejujuran harta kita, dari mana kita berapa dan lain sebagainya, penghasilannya apakah meningkat atau menurun. Setelah itu datang KPK Pak. Kalau terindikasi dia Pak, ini naik hartanya, datang lagi KPK Pak. Jadi oleh karena itu maka harta itu adalah diuji kejujurannya, dari mana sumbernya dia dapatkan. Dan oleh karenanya harta yang kita miliki kita berikan di jalan Allah Subhanahu wa taala, sehingga inilah menjadi ujian yang inna hadza lahul bala'ul mubin. Bapak Ibu jamaah yang kedua, jadikanlah ibadah kurban ini kepada kita sebagai bukti pengakuan terhadap kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita sholat tadi Bu, saya tanya Ibu dulu, ketika kita sholat ucapan yang keluar dari mulut kita yang pertama sekali apa Bu? Bismillah. Kalimat Bismillah. Allahu Akbar. Takbir. Takbir rukun sholat. Mulut kita yang mengucapkan kalimat yang pertama adalah Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Maka disebutkan dalam surat Al-An'am, Qul inna salati
wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Maka disinilah bukti pengakuan atas kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ucapkanlah kalimat takbir, Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Bapak Ibu para jamaah, ini adalah bukti pengakuan kita kepada Allah. Maka tidak ada yang berkuasa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Lalu dengan ibadah kurban ini kita jadikan adalah kebiasaan untuk memberi. Kebiasaan memberi. Ya, kenapa Bapak Ibu? Karena fakir miskin kalau di hari raya Idul Fitri dibahagiakan dengan zakat fitrah. Kalau hari raya Idul Adha mereka fakir miskin dibahagiakan dengan mendapatkan daging ataupun vitamin ataupun disebut dengan daging hewan kurban itu. Maka kita di sana adalah untuk melatih atau membiasakan memberi. Al-yadul ulya khairun min yadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Tapi kalau zaman sekarang Pak, jangan heran kalau ada istilahnya kampung pengemis. Ada ketemu Pak kampung pengemis? Ternyata mereka ada satu kampung pengemis ya luar biasa. Kalau dipotret biasa megahnya, tapi kerjanya adalah mengemis, meminta-minta. Maka dalam ajaran kita adalah sangat terlarang seperti ini adalah yang ditunjukkan adalah Rasulullah tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Tangan di atas adalah dia adalah memberi, sementara tangan di bawah dia adalah meminta-minta. Maka kebiasaan memberi itu adalah yang diajarkan kepada kita untuk di bulan hari raya Idul Adha ini, memberikan saling berbagi, ya termasuk berbagi daging hewan kurban tadi. Bapak Ibu jemaah, berikutnya disebutkan di sini adalah jadikanlah ibadah kurban ini untuk menjalin kebersamaan, kerjasama yang baik, ya kerjasama yang baik sehingga di antara kita adalah saling bersatu antar sesama. Maka ya apalagi kita di dalam berjamaah ini bukan disebut dengan Superman, bukan disebut dengan Superwoman, tapi adalah super team. Ya kebersamaan yang kita lihat. Kalau kita tengok Pak, masjid yang pecah itu pengurusnya karena memang tidak super team, kecuali dia Superwoman atau Superman. Maka kita ingin kebersamaan di sini, dirangkul semua jamaah, siapapun yang datang untuk kebersamaan. Apalagi melaksanakan nanti penyembelihan hewan kurban. Maka di sini nampak tuh Pak. Ada tak peserta yang datang pada penyembelihan hewan kurban itu tak pernah dia datang ke masjid Pak? Tapi di hari raya kurban ramai Pak. Datang dia. Ada Bu? Ada. Ada kan? Kenapa? Karena ada sesuatu yang mau diharapkan, yaitu penyembelihan hewan kurban itu dia mau datang. Wah, dia datang ramai Pak, ramai. Bahkan Pak, mohon maaf, saya mau daftar dengan syarat. Apa syaratnya Pak? Anak saya atau cucu saya mesti ikut jadi petugas penyembelih hewan kurban. Itu syaratnya Pak. Syarat yang kedua harus dapat dia mau pamonyok kakinya cek dagingnya itu sulangnya. Maka dia adalah beramal dengan beberapa persyaratan. Tapi kalau semuanya kita kerjakan dengan bersama-sama, insya Allah Allah berikan kemudahan kepada kita. Bapak Ibu jamaah, berikutnya adalah di sini bahwa jadikanlah hewan kurban ini untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semakin hari ya setiap tahun, maka pelaksanaan atau ibadah kurban itu kepada kita adalah tiap tahun kalau memang mampu, bukan sekali seumur hidup. Kalau kita sanggup di sana, maka hukumnya adalah sunnah makan setiap tahun, bukan sekali seumur hidup. Haji yang sekali seumur hidup. Tapi kalau ibadah kurban ini adalah setiap tahun bagi yang mampu. Oleh karena itu tidak terukur kepada hartanya, miskinnya, tapi memang kemauannya. Kalau betul-betul dia berniat, ya dari awal ya untuk meningkatkan tadi disebut ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dalam surat Al-Hajj ayat 37 Allah sampaikan, la yanalullahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Allah menyampaikan kepada kita, tidak akan sampai kepadamu daging dan darahnya, yang sampai itu adalah ketakwaan. La yanalullahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Ya, semoga dengan beribadah kurban tadi itu kita berkurban bertambah takwa hendaknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tapi saya tengok Pak ya, setiap masjid walaupun ada perintahnya boleh dimakan, belum ada ya pahamnya, saya serahkan semuanya. Tidak ada dia berharap. Tapi rata-rata jamaah itu masih berharap Pak ya, bahwa boleh dagingnya. Jadi belum ada satu masjid itu yang tidak mengharapkan apa-apa dari dagingnya. Pasti masih ada harapan-harapan seperti yang tadi. Pun kalau ada saudara kita yang dari Jakarta umpamanya, saya mau berkurban di masjid kita, untuk nanti bagian saya kasih sama fakir miskin, dia tidak mengharapkan lagi, kan begitu Pak. Tapi kalau jawab rata-rata bagi peserta kurban, ibu berharap tahu? Ya. Berharap, karena memang boleh Pak, memang dia dirapa lagi. Tapi bolehkah kita makan? Boleh, sebagaimana disampaikan tadi. Bapak Ibu jamaah, maka yang perlu kita bawa hikmah dari semua pekerjaan kita itu dalam berkurban itu, yang pertama sebagai berbukti berbakti mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah, kalau di akhir-akhir zaman ini sekarang, kalau bukan karena mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, Pak, ya kita mungkin tidak mampu untuk menghambat atau menghalangi apa yang datang kepada diri kita. Maka selalulah berlindung kepada Allah, ya Pak. Semakin tinggi jabatan kita, semakin banyak godaannya Pak. Apa buktinya Pak? Rata-rata kalau sudah tinggi dia Pak, sudah menjabat, apa kira-kira yang merusak jabatannya itu Bu? Adalah wanita. Rata-rata adalah wanita. Seorang bupati atau wakil bupati kedatangan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang merusak jabatannya itu, tahtanya itu adalah karena wanita. Oleh karena itu upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah penting. Maka salah satunya adalah dengan berkurban ini. Maka dengan berkurban semua kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu yang memang taqarrub ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti bahwa kita adalah mengakunya sebagai yang berkuasa, dan juga kita ingin mensyukuri pemberian Allah itu. Yang kedua, menghidupkan sunnah Nabi Ibrahim. Bapak Ibu jamaah, sunnah Nabi Ibrahim maksudnya bahwa kalau kita lihat tengok, kita lihat kisahnya terjadinya ibadah kurban itu ya, termasuk kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Di dalam kalimat uswatun hasanah, dengan gelar uswatun hasanah, hanya dua orang nabi. Yang pertama Nabi Ibrahim alaihissalam dalam surat Al-Mumtahanah 4. Laqad kanat fi Ibrahim uswatun hasanah. Maka dalam diri Nabi Ibrahim itu ada uswatun hasanah. Itu nabi yang pertama yang dapat julukan dengan istilah uswatun hasanah, contoh suri tauladan yang baik. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW dalam surat Al-Ahzab ayat 21. Allah menyampaikan kepada kita, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguhnya telah ada dalam diri Nabi Muhammad SAW uswatun hasanah, contoh suri tauladan yang baik. Sekali lagi, yang Allah sebut dalam Al-Quran dengan istilah suri tauladan yang baik ada dua nabi. Pertama Nabi Ibrahim alaihissalam, yang kedua Nabi Muhammad SAW. Maka di sini kita melakukan ibadah kurban ini adalah termasuk menghidupkan sunnah Nabi Ibrahim, karena dari beliaulah sejarahnya penyembelihan hewan kurban ini. Yang ketiga, dapat kelapangan dunia dan akhirat. Nah, ini dia. Jadi bagi bapak yang senang berbagi, yang senang ikut berkurban, itu dapat kelapangan. Nah, terdapat kelapangan dalam hidup ini, di dunia dan akhirat. Tadi bukan disebut karena kayanya dia,
tapi memang dia lapang hatinya, dimudahkan Allah rezekinya, maka mendapatkan kelapangan dunia dan akhirat. Yang ketiga, yang keempat adalah bahwa ini menjadikan bukti Allah akan tambah. Mana bukti kesyukurannya? Dia mau ikut berkorban di masjid kita ini dengan 2.700.000 Pak ya. Jadi semoga Allah berikan kelapangan rezeki kepada Bapak Ibu. Masih ada kesempatan 1 minggu lagi untuk kapan ditutup Pak pendaftaran? Ditutup kapan? H-1 berarti hari Selasa ya. Hari Selasa tanggal 27 H-1. Masih ada 1 minggu lagi Pak. Kita tidak tahu Allah yang memberikan pintu rezeki. Dari rezeki mana yang Allah sampaikan kepada kita. Tapi kita berharap semoga tahun ini Allah berikan kelapangan rezeki kepada kita sehingga ikut berkorban di tahun ini. Bapak Ibu jamaah, inilah yang dapat kita sajikan terkait dengan ibadah yang kita lakukan. Semoga saudara kita yang berangkat hari ini, baik keluarga dekat kita atau setanah air atau seiman, Allah berikan kemudahan untuk melakukan, melancarkan amalan haji di Makkahul Mukarramah dan mereka kembali dengan selamat, pergi dan pulangnya mendapatkan gelar haji hajjah mabrur dan mabrurah. Oleh karena itu nanti kita tengok haji yang mabrur itu dibuktikan dengan semakin baik amalannya, semakin banyak kebaikan-kebaikan yang dia lakukan dalam hidup ini, maka dia semakin rajin ke masjid. Karena ada orang yang berpendapat begini Bu, ya 1 kali ke masjid, ke Masjidil Haram, berapa masjid Pak pahalanya di Indonesia? 1000 Pak ya? 1000 kali. Kalau dia 40 hari sana dikalikan jadi seumur hidup, ya sepanjang haji dia tidak pergi lagi ke masjid ya Pak. Pak Haji kenapa perlu lagi ke masjid? Jangan salah tuh Pak, salah pemahaman. Ini kan orang melesetkan tafsirnya Pak. Artinya apa? Rupanya memang beda Pak. Di Makkah itu rajin yang dikejar itu berat. Tiba di kampungnya tidak. Yang kita harapkan dia ke kampungnya semakin rajin dia beribadah. Yang pertama. Yang kedua, semoga Allah berikan nanti kesehatan kepada kita untuk bisa melakukan ibadah puasa pada tanggal 9 Zulhijjah. Nanti puasa Arafah itu di hari Selasa karena kita sholatnya di hari Rabu. Tapi kalau sholatnya hari Kamis, jangan puasa Selasanya Pak. Tapi puasanya pada hari Rabu. Begitu juga dengan hari tasyriknya. Bagi mereka yang sudah lebaran pada hari Rabu, maka hari tasyriknya adalah hari Kamis. Hari tasyrik itu adalah 11 nanti pada hari Selasa pada sampai nanti 3 hari tasyriknya. Berarti hari sholatnya hari Rabu, berarti Kamis, Jumat, Sabtu. Hari Sabtu di waktu sebelum di waktu asar itu sudah selesai untuk takbirannya. Tapi jangan begitu pula nanti sampai hari Minggu Pak. Kalau hari Minggu takbirannya itu yang sholatnya hari Kamis. Itu yang pertama yang perlu kita doakan kepada Allah, diberikan kesehatan untuk bisa berpuasa dan ikut juga untuk melaksanakan ibadah tahunan itu, yakni melaksanakan sholat Idul Adha di masjid kita. Yang terakhir adalah semoga Allah bukakan seminggu lagi ini untuk ibadah kurban, ikut bertambah kurban kita, mudah-mudahan bisa lebih dari 7 ekor sehingga kita semoga Allah lapangkan, Allah luaskan rezeki kepada kita menjadi hamba yang selalu bersyukur, karena Allah sebut jadinya qalilun min ibadiyas syakur, sedikit sekali hambaku yang pandai bersyukur. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya, amin ya rabbal alamin. Demikian, mohon maaf, billahi fisabilillah, astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi